Hai Bunda, jumpa lagi bersama saya Bunda Deso. Thank you so much ya udah mau ngeklik video aku lagi. Di video kali ini aku pengen membahas mengenai penyebab bayi cacat lahir. Tentunya kita tidak mau ya kalau bayi kita itu nanti lahir dalam kondisi yang kurang sempurna atau tidak sesuai dengan harapan kita. Semoga video aku ini bisa menjadi pencegah atau setidaknya memberikan informasi yang bermanfaat untuk bunda dan ayah di luar sana yang mungkin lagi program mau hamil. Jadi ini bisa jadi informasi ya supaya nanti bayinya bisa lahir dalam kondisi yang baik. Jadi 7 penyebab itu langsung aja ya aku sampaikan. Penyebab yang pertama itu adalah faktor genetika. Jadi ibu atau ayah dapat menjadi pembawa kelainan genetika pada bayi mereka. Kelainan pada faktor genetika terjadi ketika satu atau lebih dari gen yang bekerja dengan baik atau sebagian gen lagi menghilang. Jadi maksudnya gini, kondisi ayah atau bunda mungkin ada sedikit kekurangan, itu juga bisa menjadi faktor bahwa nanti bayi akan lahir dalam kondisi yang sama dengan ayah dan juga bunda. Kemudian masalah yang kedua itu adalah masalah kromosom. Mengutip dari National Institute of Health, dalam beberapa kasus tertentu, bayi lahir cacat bisa disebabkan karena adanya kromosom atau bagian dari kromosom yang menghilang. Namun ada juga penyebab bayi lahir cacat yang dikarenakan oleh kelebihan kromosom. Contohnya itu adalah Down syndrome. Yang ketiga itu adalah gaya hidup dan lingkungan. Jadi di sini yang menurut aku benar-benar berperan penting banget dalam perkembangan bayi dan juga ataupun janin ayah atau bunda dalam kandungan itu adalah gaya hidup dan juga lingkungan di sekitar bunda. Jadi kayak gini, misalkan bunda itu dulu sebelum hamil ya, ataupun pas kondisi dalam hamil itu masih suka merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian menggunakan obat-obatan kimia tertentu, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya bayi itu lahir dalam keadaan yang kurang baik. Jadi sebaiknya bunda itu ketika mengetahui sedang hamil menghentikan kegiatan buruk tersebut, menggantinya dengan kegiatan yang lebih positif. Lanjut dengan penyebab yang keempat itu terjadinya infeksi terhadap ibu hamil. Contohnya ya, ibu yang sedang hamil itu terkena virus Zika. Pada ibu hamil bisa memicu mikrosefalus. Kondisi saat ukuran ketika ibu terkena virus Zika ini biasanya nanti kondisi ukuran otak dan lingkar kepala pada bayi itu ukurannya lebih kecil ketimbang dengan ukuran bayi yang seharusnya. Kemudian yang kelima adalah paparan obat dan bahan kimia. Jadi kalau misalkan bunda itu sedang mengandung, alangkah lebih baiknya itu berkonsultasi kepada dokter atau bidan. Kira-kira obat apa sih yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Jadi bunda, moms itu tidak sembarangan dalam mengkonsumsi obat-obatan karena obat-obatan kimia itu tidak baik untuk perkembangan janin. Yang keenam adalah tadi ya, kembali ke seperti sama lingkungan, itu adalah merokok dan minum alkohol. Merokok dan juga minum alkohol, kita udah tahu ya bahwa kandungan dalam merokok dan alkohol itu tidak baik untuk janin. Jadi kalau bunda sedang merokok ataupun sedang minum alkohol, sebaiknya segera berhenti. Atau di lingkungan bunda itu banyak sekali perokok dan minum alkohol, kan asap rokok itu juga tidak baik untuk kesehatan bagi perokok dan yang bukan merokok. Kayak kita sedang hamil itu lebih baik menghindari asap rokok, walaupun kita tidak hamil lebih baik menghindari asap rokok tersebut. Kalau suami bunda itu sedang merokok, kalau tidak mau berhenti merokok, beritahu baik-baik, sebaiknya merokok di luar ruangan jauh dari bunda. Ini demi kebaikan anaknya juga kan bunda. Kemudian yang terakhir adalah kondisi ibu yang obesitas. Di sini obesitas bukan maksudnya hanya untuk ibu-ibu yang gemuk, tapi juga untuk ibu-ibu yang kekurangan berat badan. Jadi kalau misalkan ada bunda yang di luar sana
mengalami kondisi obesitas, kelebihan berat badan, kemudian atau bunda yang mengalami kekurangan berat badan jadi kurus banget, saya saranin banget buat berkonsultasi sama bagusnya sama dokter. Tapi kalau adanya bidan, menurut saya bidan pun juga tidak apa-apa. Jadi kalian nanti bisa berkonsultasi kira-kira gimana ya caranya untuk menjaga berat badan ideal saat nanti hamil. Jadi supaya tidak mengalami obesitas tapi juga tidak kekurangan, karena kondisi ibu hamil yang terlalu besar gemuk atau terlalu kurus juga tidak baik perkembangannya untuk sang janin. Oke, itu tadi adalah 7 penyebab bayi cacat lahir. Tapi yang menurut aku paling penyebab yang paling banget lah intinya, maksudnya bisa benar-benar jadi penyebab banget itu adalah alkohol, bahan kimia, merokok, dan juga faktor genetika. Jadi yang keempat ini sebaiknya dihindari. Kalau kalian bisa menghindari ini semua, insya Allah bayi bunda ayah terlahir dengan keadaan yang baik. Oke, itu tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya, bocoran aja ini ya, aku pengen juga berbagi informasi gimana sih caranya mencegah cacat lahir pada bayi, tips-tips apa aja yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk menjaga kandungan bunda agar tetap sehat. Jangan sampai lupa nonton ya. Thank you so much karena udah nonton video aku sampai selesai. See you di next video. Bye.